Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Di sini saya Nis Firdayanti ingin mempresentasikan untuk UAS Perekonomian Indonesia, yaitu mengenai 3 soal dan juga 3 jawaban yang ada di soal UAS. Soal pertama, apa saja tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Tujuan utama dari investasi ini bagi individu dan juga bagi perusahaan. Pertama ini ada pertumbuhan modal, yaitu capital growth. Nah, bagi individu sendiri seringkali berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Mereka mungkin mengincar investasi yang menawarkan potensi kenaikan nilai modal yang signifikan, seperti saham atau properti. Sedangkan perusahaan ini biasanya berinvestasi untuk mengembangkan bisnis mereka, investasi dalam infrastruktur, teknologi baru, atau ekspansi geografis dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masa depan. Lalu yang kedua ada pendapatan atau income. Nah, bagi individu sendiri, banyak individu berinvestasi untuk mendapatkan pendapatan reguler seperti melalui dividen saham, bunga obligasi, atau seperti properti sewaan. Pendapatan ini bisa digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, pensiun, dan tujuan lainnya. Lalu sedangkan bagi perusahaan ini, perusahaan mungkin berinvestasi dalam instrumen keuangan atau aset yang menghasilkan pendapatan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka dan mendukung operasi sehari-hari atau berinvestasi lebih lanjut. Lalu yang ketiga ini keamanan. Nah, bagi individu sendiri, beberapa individu ini mengutamakan keamanan investasi, memilih instrumen yang dianggap lebih aman dan berisiko rendah seperti obligasi pemerintah atau sertifikat deposito. Tujuannya untuk melindungi modal dari kerugian. Sedangkan perusahaan juga dapat berinvestasi dalam aset berisiko rendah untuk memastikan likuiditas dan stabilitas finansial, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Lalu yang keempat ini ada diversifikasi. Bagi individu sendiri, mungkin berinvestasi dalam berbagai aset untuk mengurangi risiko. Diversifikasi ini membantu melindungi portofolio dari kerugian besar dengan menyebar investasi di berbagai instrumen atau sektor. Sedangkan bagi perusahaan dapat melakukan diversifikasi investasi untuk melindungi bisnis utama mereka dari fluktuasi pasar atau untuk mengambil keuntungan dari peluang pertumbuhan di sektor lainnya. Lalu ada yang kelima, ada hedging atau perlindungan risiko. Bagi individu sendiri, beberapa individu ini menggunakan investasi untuk melindungi nilai aset mereka dari inflasi atau fluktuasi pasar, seperti membeli emas atau komoditas lainnya. Nah, sedangkan bagi perusahaan sering menggunakan derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi diri dari risiko operasional seperti fluktuasi harga, bahan baku, atau nilai tukar mata uang. Nah, selanjutnya ada perbedaan tujuan investasi antara individu dan juga perusahaan. Nah, pertama itu ada horizon waktu atau time horizon. Nah, bagi individu sendiri, horizon waktu ini investasi individu bisa sangat bervariasi tergantung pada usia, tujuan finansial, dan toleransi resiko. Contohnya, investasi untuk pensiun bisa memiliki horizon waktu puluhan tahun, sedangkan investasi untuk pendidikan anak mungkin hanya beberapa tahun. Nah, sedangkan bagi perusahaan, horizon waktu perusahaan biasanya lebih panjang dan strategis. Investasi seringkali dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang, meskipun perusahaan juga membuat investasi jangka pendek untuk tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada toleransi risiko atau risk tolerance. Nah, bagi individu sendiri, toleransi risiko individu ini bervariasi tergantung pada faktor seperti usia, pendapatan, dan tujuan finansial. Beberapa mungkin lebih agresif dalam mengejar pertumbuhan, sementara yang lain lebih konservatif, mengutamakan keamanan modal. Lalu bagi perusahaan sendiri, toleransi risiko perusahaan ditentukan oleh strategi bisnis, kondisi pasar, dan stabilitas finansial. Perusahaan besar mungkin memiliki kapasitas untuk mengambil risiko lebih besar dibandingkan perusahaan kecil atau startup.
Lalu yang ketiga ada regulasi dan kepatuhan atau regulation and compliance. Nah, bagi individu sendiri, individu biasanya tidak memiliki kewajiban kepatuhan yang rumit meskipun harus memperhatikan pajak dan regulasi terkait investasi pribadi. Lalu bagi perusahaan, perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi termasuk pelaporan keuangan, kepatuhan lingkungan, dan hukum sekuritas yang dapat mempengaruhi keputusan investasi mereka. Nah, lalu yang keempat ini ada tujuan strategis. Nah, bagi individu sendiri, tujuan investasi individu sering kali lebih pribadi seperti pensiun yang nyaman, pendidikan anak, atau membeli rumah. Nah, sedangkan bagi perusahaan, tujuan investasi perusahaan lebih terkait dengan strategi bisnis seperti ekspansi pasar, peningkatan efisiensi operasional, dan inovasi produk. Nah, lalu yang kelima ada likuiditas. Nah, bagi individu sendiri, individu sering memerlukan likuiditas yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau tak terduga, sehingga mereka mungkin lebih cenderung memilih investasi yang mudah dicairkan. Sedangkan bagi perusahaan, meskipun perusahaan juga memerlukan likuiditas untuk operasional sehari-hari, mereka mungkin lebih mampu mengunci dana dalam investasi jangka panjang yang kurang likuid demi pertumbuhan dan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Soal kedua, jelaskan mengapa penting untuk membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia ini sangat penting untuk berbagai alasan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi tentunya, pengembangan masyarakat, dan inovasi. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengembangan sikap entrepreneur ini sangat penting di Indonesia. Pertama, tentunya pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pendorong pertumbuhan ekonomi, tentu bisa menciptakan lapangan kerja, yang mana kewirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang membantu mengurangi angka pengangguran. Usaha kecil dan menengah atau UKM seringkali merupakan penyedia pekerjaan terbesar di banyak negara termasuk Indonesia. Lalu dapat meningkatkan produktivitas. Nah, kewirausahaan sering membawa inovasi dan efisiensi yang dapat meningkatkan produktivitas. Perusahaan baru seringkali memanfaatkan teknologi terbaru dan metode manajerial yang lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan lama. Lalu yang kedua, inovasi dan juga kreativitas. Inovasi dan juga kreativitas ini dapat adanya pengembangan produk dan juga layanan baru, yang mana entrepreneur ini seringkali memperkenalkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Inovasi ini dapat memajukan sektor-sektor industri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu adanya pemecahan masalah juga. Nah, kewirausahaan ini mendorong individu untuk mencari solusi kreatif terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan juga lingkungan yang dapat membawa perubahan positif di masyarakat. Lalu yang ketiga, adanya peningkatan daya saing. Nah, kompetisi dan juga kualitas itu biasanya kehadiran banyak pengusaha mendorong kompetisi yang sehat di pasar yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta menurunkan harga. Ini memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Lalu peluang pasar global juga ini, dengan meningkatnya sikap entrepreneur, produk-produk lokal dapat lebih mudah bersaing di pasar global tentunya, meningkatkan ekspor dan pendapatan negara tentunya. Lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Adanya pemberdayaan masyarakat ini menciptakannya kemandirian ekonomi, yang mana kewirausahaan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan tidak tergantung pada pekerjaan tradisional atau bantuan pemerintah. Lalu pengembangan keterampilan juga, yang mana proses kewirausahaan ini mengembangkan keterampilan penting seperti manajemen, perencanaan bisnis, dan kepemimpinan yang bermanfaat bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan.
Lalu yang kelima ada pengurangan kemiskinan tentunya. Tentunya ini menghadirkan peluang ekonomi. Dengan membuka usaha sendiri, individu ini dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung dapat mengakses peluang ekonomi yang sebelumnya tidak tersedia, membantu mereka keluar dari kemiskinan tentunya. Lalu pembangunan ekonomi lokal, di mana usaha kecil dan menengah yang dikelola secara lokal dapat meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan efek positif yang merata di komunitas-komunitas yang kurang berkembang. Lalu keenam ada kewirausahaan sosial, yang mana di sini penyelesaian masalah sosial, yang mana banyak entrepreneur terlibat dalam kewirausahaan sosial yang fokus pada memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Ini termasuk pengembangan solusi untuk isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lalu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Biasanya kewirausahaan ini sosial dapat membawa manfaat langsung kepada komunitas dengan menciptakan program atau produk yang meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketujuh, meningkatkan daya tahan ekonomi, yang mana dapat adanya adaptasi dan resiliensi. Kewirausahaan dapat meningkatkan daya tahan ekonomi dengan menciptakan usaha dan fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, diversifikasi ekonomi juga dengan mendiversifikasi jenis usaha dan industri. Ekonomi menjadi lebih resisten terhadap guncangan dari sektor-sektor tertentu, mengurangi risiko ketergantungan pada industri tunggal. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Pertama ini ada saham. Saham adalah kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya atas sebagian dari keuntungan perusahaan dan hak suara dalam rapat pemegang saham. Ketika seseorang membeli saham, mereka menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, saham adalah lembaran yang menandakan bahwa seseorang investor itu menitipkan uangnya atau menyerahkan modalnya pada suatu perusahaan untuk dikelola. Nah, pihak yang menerbitkan saham untuk dijual adalah perusahaan-perusahaan terbuka yang disebut sebagai emiten. Lalu yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, dan entitas lainnya untuk mengumpulkan dana. Pemegang obligasi meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dengan imbalan pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Nah, obligasi adalah surat utang. Pihak yang menerbitkan surat utang adalah korporasi dan negara. Ketika menerbitkan obligasi, boleh dibilang korporasi dan negara tengah menawarkan diri untuk berutang pada investor. Lalu yang ketiga ada reksadana. Nah, reksadana ini adalah kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Reksadana memungkinkan investor untuk mendiversifikasi investasi mereka tanpa harus membeli sekuritas secara individu. Di sini beberapa contoh dari saham sendiri itu ada Apple Inc. atau perusahaan Apple, yaitu saham Apple diperdagangkan di Nasdaq. Investor yang membeli saham Apple menjadi pemilik sebagian dari perusahaan teknologi raksasa ini dan berhak atas dividen yang dibagikan serta memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Lalu yang kedua ada Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Saham BCA ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Membeli saham BCA berarti memiliki sebagian dari salah satu bank terbesar di Indonesia dan menikmati potensi keuntungan dari kinerja bank tersebut. Lalu contoh dari obligasi sendiri ini ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, ORI adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang dapat dibeli oleh individu,
ORI sendiri menawarkan tingkat bunga tetap yang dibayarkan secara periodik dan jaminan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Lalu yang kedua ada US Treasury Bonds. Nah, obligasi pemerintah Amerika Serikat ini yang dijual oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, misalnya Treasury Bond 10 tahun adalah obligasi dengan jatuh tempo 10 tahun yang menawarkan pembayaran bunga tetap kepada pemegangnya. Lalu contoh dari reksadana. Pertama itu ada Vanguard 500 Index Fund. Nah, reksadana yang melacak kinerja indeks S&P 500 ini memungkinkan investor untuk memiliki sebagian dari 500 perusahaan besar di Amerika Serikat. Ini adalah salah satu reksadana terbesar dan paling populer di dunia. Lalu selanjutnya ada Schroder Dana Prestasi. Nah, reksadana saham yang dikelola oleh Schroder Investment Management Indonesia ini yang menginvestasikan dana dalam saham-saham unggulan di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.